Jadi teman-teman, novel ini, novel Negeri Para Roh, diangkat atau ditulis berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh 5 kru pada saat menjalani peliputan dalam tim jejak petualang yang sangat populer waktu itu di salah satu stasiun televisi swasta. Salah satu tokohnya, Dodi Johanjaya, berhasil menceritakan kembali, berhasil menuturkan kembali kisah petualangan yang mereka alami pada tahun 2006. Namun di sini Dodi tidak sendiri, melainkan dia dibantu oleh penulis buku yaitu Rosi L. Simamora. Salah satu dari sekian banyak hal menarik yang saya temukan di buku ini yaitu setting dalam buku ini mengenai tempat di Papua, pulau eksotis dan misterius di ujung timur Indonesia, Kabupaten Agats, dan orang-orang asmat yang memiliki kepercayaan pada roh-roh leluhur digambarkan penulis dalam cerita ketika kelima kru ini menjalani peliputan atau melakukan peliputan. Selanjutnya Laut Arafuru yang menjadi saksi, yang menjadi medan pertempuran hidup antara hidup dan mati digambarkan dengan halus namun tajam, membuat saya selaku pembaca seolah hadir menyaksikan langsung bagaimana kru itu yang terhempas gelombang itu bertahan hidup selama berhari-hari di alam liar. Selain itu, Rosi sangat sadar bahwa tulisan ini tidak akan menjadi hidup apabila hanya disertai dengan deretan geografi. Jadi ia mengembangkan cerita ini dengan bagian-bagian fiksi di sekitar para tokoh agar buku ini dapat dipahami oleh pembacanya. Nama dari kelima tokoh utama dalam cerita ini pun juga bukan nama asli dari kru tersebut, namun gambaran bagaimana mereka bertahan hidup di saat malapetaka datang mampu membuat penulis menceritakan dengan detail dan mengaduk-aduk emosi pembaca. Ketika kita sebagai pembaca dihadapkan atau dibawa ke sebuah mesin waktu yang berputar-putar di antara tahun 2006 dan tahun 2015. Perjalanan mengarungi 280 halaman lebih buku ini akan mengantarkan kita pada sebuah pemahaman bahwa perjalanan hidup itu laksana bagaikan lautan yang luas tak terduga dan di luar kendali kita. Ada kalanya kita tenang, namun ada kalanya mengamuk hebat. Saya juga menemukan hal menarik dalam buku ini, yaitu font yang digunakan oleh editor atau mungkin saran dari penulis bahwa setiap tahun dalam buku ini font itu digunakan berbeda. Mungkin tujuan penulis di sini untuk memberikan kita pemahaman pembaca bahwa kita sedang berada di tahun ini dan font yang berbeda pun kita sedang berada di tahun yang berbeda juga. Selain itu, saya juga mendapatkan pelajaran dari buku ini bahwa kita harus bersyukur apapun yang ada pada kita saat itu. Dan dalam buku ini, dalam buku Negeri Para Roh, kita penulis benar-benar menunjukkan bahwa kekuasaan Tuhan itu memang benar-benar ada. Jadi teman-teman, saya tidak ingin merasakan keseruan sendiri dengan membaca buku ini. Jadi saya mengajak teman-teman untuk membaca buku ini dan mari kita menikmati keseruannya bersama. Jadi selamat membaca dan temukan keseruan-keseruan di setiap halaman yang ada di buku ini. Terima kasih.